Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Milik negara, tapi Rizik ngaku dapat izin mantan gubernur akhir garap lahan PTPN. Ditulis oleh Syardi. PTPN itu adalah BUMN yang bergerak di bidang perkebunan. Otomatis, lahan yang ditempati PTPN adalah lahan milik negara. Ini terkait dengan lahan milik PTPN 8 yang dipakai oleh Rizik untuk digarap menjadi pesantren. Badan Pertanahan Nasional atau BPN pernah mengatakan, pihak manapun tidak boleh ada yang mengklaim kepemilikan lahan PTPN. Lahan yang diberikan kepada pihak swasta atau BUMN statusnya tetap milik negara, sehingga lahan tersebut akan kembali ke negara, meski dimanfaatkan atau tidak. Jelas ya sampai di sini? Yang tidak paham soal ini biasanya orang yang keras kepala dan arogan kayak Rizik dan komplotannya. Nah, jadi konflik lahan tersebut menjadi besar. Di satu sisi Rizik malah menggarap lahan tersebut untuk dijadikan pesantren dengan alasan sudah terlantar selama puluhan tahun. PTPN 8 menggugat Rizik karena menggarap lahan tersebut tanpa meminta izin dan meminta lahan tersebut dikembalikan. Rizik sendiri mengaku pembangunan pondok pesantren di atas lahan tersebut sudah dapat izin dari pejabat setempat, yaitu Gubernur Jabar saat itu, yaitu Aher dan Bupati Bogor Rahmat Yassin. Dalam sidang, Camat Megamendung dipanggil sebagai saksi. Dia mengaku Rizik harus tanggung jawab soal kerumunan di Megamendung. Dia juga mengaku belum pernah kedatangan tamu dari pondok pesantren milik Rizik terkait peletakan batu pertama. Saya mohon maaf Pak Camat, selama ini pihak pesantren belum silaturahmi ke Pak Camat, kata Rizik. Ini dikarenakan camat yang bersangkutan baru menjabat tanggal 19 September 2019. Bapak bertugas di sana karena Pak Camat bertugas 2019 dan 2020 sudah pandemi. Dan pihak pesantren sampai hari ini belum bisa bersilaturahmi ke Pak Camat. Saya ingin sampaikan bukan pihak pesantren tidak punya etika, tapi memang situasi kondisi Anda baru jadi camat, kata Rizik. Kami tidak berani bangun pesantren tanpa izin dari Pak Camat dan rekomendasi dari camat lama. Kami bahkan dapat dari Pak Bupati yang dulu, Pak Rahmat Yassin sebelum Ibu Ade Yassin. Kami juga dapat rekomendasi dari Gubernur Ahmad Heriawan, katanya. Saya punya analogi yang menarik yang saya pinjam dari seorang netizen. Lucu tapi nyambung. Soal lahan ini, Rizik ngaku dapat izin dari gubernur sebelumnya dan Bupati Bogor, tapi kita tahu lahan tersebut milik negara. Rasanya bentar lagi akan ada ribut-ribut soal ini. Mungkin Aher dan Bupati Bogor bakal dipanggil untuk klarifikasi. Mungkin bisa jadi akan ada drama menyangkal dan Rizik kembali dilepehin. Ini sudah menyeret banyak orang. Kalau Rizik benar, maka dua orang di atas harus diperiksa dan diusut. Nah, inilah serunya. Akan ada penyangkalan. Kalau Rizik bohong, ini lebih gawat, bakal memperparah penilaian hakim. Kembali ke analogi tadi, begini analoginya. Ini seperti lahan di depan sebuah pabrik yang masih milik pabrik. Rizik mau buka warung kopi, minta izin dengan tukang parkir. Tukang parkir memberi sepetak lahan untuk dijadikan warung jualan kopi. Nah, pihak pabrik tidak senang lahannya dipakai tanpa izin atau ingin memakai lahan tersebut untuk dijadikan pos security. Si Rizik ngamuk-ngamuk tak terima dan mengaku sudah dapat izin dari tukang parkir setempat. Hahaha, lucu gak? Begitulah Rizik. Salah tapi tidak mau ngaku, keras kepala tapi ngaku benar, munafik. Apapun itu lahan milik negara, bukan milik Pemda Jabar atau bupati atau camat setempat. Juga bukan punya nenek moyang sendiri. Jadi harusnya Rizik tahu diri dan tidak bikin ulah. Enak aja garap lahan orang. Katanya cerdas, banyak ilmu dan barusan aja dapat gelar PhD. Masa logika begini saja tidak paham? Gimana kalau ada orang buka lapak jualan rokok di halaman kediaman Rizik? Boleh gak? Pasti bakal ngamuk dan yang nyerobot lahan bakal ditangkap dan kepala ditabok habis-habisan. Masih mau bela Rizik? Mau bilang itu untuk kepentingan umat? Kalau gitu pinjamkan saja lahan kalian untuk digarap. Gratis, mau gak? Atau gas kalian garap aja lahan di Monas, lebih luas dan lapang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.